Ada prinsip dasar pemirsa ya, yang mudah-mudahan sih tidak dijadikan sebagai patokan yang hitam putih gitu. Apa prinsip dasarnya? Kalau saudara yang wajibnya itu benar, lalu dosa nggak ada, itu udah cukup buat saudara masuk surga. Artinya begini, eti sholat zuhur aja deh, tapi sholat zuhur bener gitu. Tepat waktu, di awal, berjamaah di masjid, di musola. Tapi saudara nggak qobliyah, nggak ba'diyah, nggak ada duha, fine. Nggak apa-apa juga gitu. Karena asasnya ini bener. Asasnya bener gitu. Lalu dosa juga sedikit. Nah ketika dosa sedikit, insya Allah, asal fardnya benar, saudara tetap masuk surga. Tapi hari gini kan kita kadang-kadang baru ingat Allah umur 39. Pas Ted ulang tahun ke-40 kita baru sholat duha. Yang kayak begini ini kita juga ketinggalan sholat subuh bertahun-tahun. Kadang-kadang kita nggak ingat sholat isya apa belum, sholat isya apa enggak. Kita nggak ingat, kita baru umur 38. Nah kalau begitu kan nanti di yaumul hisab, ya Allah bilang kepada malaikat, apakah dia ada sholat-sholat sunnahnya? Kalau ada sholat sunnahnya, diambil tuh sholat-sholat sunnah untuk memenuhi apa yang wajib yang kurang itu. Bila tidak, maka Allah tinggalkan dia di yaumul hisab nanti. Allah nggak mau tahu. Ketika orang nggak beres di urusan yang fardunya, Allah cek di urusan sunnahnya. Ada nggak nih sunnahnya yang bagus? Tapi kalau yang fardunya ini kelar, yang sunnahnya udah nggak ada urusan. Nih, di alam kubur nanti ada ular namanya Syujaul Aqra. Ada ular Syujaul Aqra. Ini ular urusannya bukan sama ibadah sunnah nih. Ini ular urusannya sama ibadah wajib. Ada orang yang nggak pernah sholat dia seumur hidup, lalu kemudian masuk alam kubur. Ini ular diceritakan sama orang tua saya, palanya 16. Satu kepala nyelos ke dunia. Bentuknya adalah utang yang tidak terbayar, penyakit yang nggak ada obatnya. Ini kalau orang sholatnya nggak beres tuh, masya Allah, rumah tangga babak belur. Kalau dicarikan, kenapa sih lu bercerai? Gue nggak cocok sama dia. Bukan, lu nggak ada sholatnya. Kalau emang ada sholatnya, lu pasti cocok-cocok aja, kira-kira begitu. Kenapa sih perusahaan lu bangkrut? Ada penipu, Ji. Gue dibukain cek 12 lembar, nggak tahu bolong semua. Enggak, lu cek dong sholat karyawan lu pada. Ya, 51% kagak sholat, 49 sholat, masih rugi. 50-50 masih potensi loss. Tapi kalau sudah 51 berbanding 49, 49-nya yang tidak sholat, yang 51-nya sholat, insya Allah. Ada 4 direksi, ya. 2 direksi ahli zina, 1 direksi enggak ahli zina, Ini masih 50-50 nih. Tapi ada 3 direksi ahli sholat malam. Ada 1 nih bengal nih. Insya Allah yang ini Allah tendang. Allah bikin kereta nabrak dia. Nggak tanggung kereta nabrak dia, bukan main. Sholat, nggak sholat, urusan di alam kuburnya repot. Kita dikubur, ada ular tuh Syujaul Aqra. Ular Syujaul Aqra ini kemudian nemuin nih yang tidak sholat ini. Ya repot kita. Di dunia aja itu udah repot soal yang asas ini. Konsentrasi semua orang yang punya utang. Ketika dulu saya punya utang, saya kasih tahu, ternyata saya berhasil keluar dari utang saya. Ketika konsentrasi saya ngurusin yang benar, ngurusin yang wajib. Jadi bukan mikir gini nih, Sof, iya Pak, awas lo ya, tadi malam kalau nggak ada bayaran utang, pokoknya urusan sama gue. Nelfonnya jam 9, yang saya pikirin apa? Saya sholat zuhur di mana? Nggak saya pikirin yang malam. Biarin aja, mau udah begitu, dia pahit. Saya sibukkan diri untuk sholat asar di mana? Saya sibukkan diri ketika sholat isya selesai, baru sunnahnya. Tahajud di mana nanti? Kira-kira begitu. Pemirsa, kita masih akan berangkat ya. Insya Allah besok untuk membahas pendalaman tentang materi asas. Sebelum kita berlanjut ke materi amalan harian. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.